Pada saat ini, Huo Yuhao tidak punya niat untuk meremehkan Wu Feng. Telapak tangannya menjadi berwarna giok saat ia melepaskan controlling crane Capturing Dragon pada Wu Feng. Dengan ledakan, Wu Feng didorong lebih dari 5 meter dari Huo Yuhao. Kali ini, dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Sebagai akibat dari ini, Wu Feng jatuh dan berguling-guling di tanah. Kultivasi Huo Yuhao tidak setinggi Wu Feng, tapi dia masih seseorang dengan kekuatan jiwa peringkat 17. Dia adalah seorang guru jiwa sejati. Controlling Crane Capturing Dragon dan Jade misterius habis-habisannya masih merupakan pukulan yang relatif berat. Wu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat dia bangun. Dengan, dia meludahkan seteguk darah. Dia jelas terluka. Para siswa yang berdiri di panggung penonton semuanya terperangah. Sebelum pertandingan, siapa yang akan memprediksi hasil seperti ini? Siapa yang bisa memilikinya? Huo Yuhao sebenarnya berhasil menang. Di bawah serangan tanpa henti, Wu Feng bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Baik Dai Huabin dan Julu tercengang, mata Xiao Xiao membelalak karena terkejut, dan Yao Shichen mengunyah jarinya dengan gugup. Satu-satunya pengecualian untuk semua ini adalah Cao Jinxuan, yang saat ini menatap Huo Yuhao dengan mata berbinar. Dari penampilan luar mereka, sepertinya kedua belah pihak belum menggunakan skill jiwa. Namun entah bagaimana, seorang guru jiwa tipe penyerangan sebenarnya telah kalah dari seorang guru jiwa tipe kontrol dalam pertarungan tangan kosong. Lebih jauh, ini dengan perbedaan dalam kultivasi antara keduanya. Wu Feng, yang memiliki jiwa bela diri naga merah, jelas jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao dalam hal fisik saja. Kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitasnya semua lebih besar daripada Huo Yuhao. Apa yang sudah terjadi? Tidak masalah dia ditendang di gelandangan, namun telapak tangan Huo Yuhao mengirimnya terbang dan memaksanya untuk batuk darah. Pertahanannya telah diperkuat jauh di bawah pengaruh jiwa bela diri naga merahnya, namun dia benar-benar dipaksa untuk batuk darah. Sejak kapan Huo Yuhao memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti ini? Huo Yuhao pada dasarnya tidak ikut serta dalam konfrontasi langsung sepanjang penilaian siswa baru, kecuali pada saat dia menggunakan Ghost Shadow Conflex Track melawan tim Dai Huabin. Karena itu, kemampuannya dari tangan ke tangan sepenuhnya diabaikan. Baru sekarang semua orang menyadari betapa salahnya mereka tentang dia. Ini terutama terjadi bagi mereka yang belum berada di peringkat 2 cincin. Mereka hanya bisa bertanya pada diri sendiri, jika mereka bertarung melawan Huo Yuhao dalam pertarungan jarak dekat, dapatkah mereka menang? Apakah kehilangan Wu Feng benar-benar disebabkan oleh kecerobohan saja? Wang Dong hanya bisa menatap kosong. Dia telah memikirkan banyak cara bagi Huo Yuhao untuk mencegah Wu Feng, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan pertarungan tangan kosong. Huo Yuhao sebenarnya telah memutuskan untuk menggunakan kelemahannya sendiri terhadap kekuatan lawannya. Namun dia menang? Orang yang paling kagum yang hadir adalah Wu Feng sendiri. Dia tidak menyangka Huo Yuhao akan bertarung seperti ini, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Syok spiritual yang terus-menerus dia waspadai tidak juga datang, namun dia menderita kerugian besar dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga merasakan sakit yang membakar datang dari punggungnya. Telapak tangan Huo Yuhao seperti dua keping logam ketika mereka dengan kejam menabrak punggungnya. Selain itu, dia merasakan dua kekuatan lembut mengalir di sekujur tubuhnya begitu telapak tangannya mengenai dirinya. Kekuatan-kekuatan ini yang telah meresap ke dalam tubuhnya dapat digambarkan sebagai lembut, tetapi mereka telah meresap langsung ke organ-organ dalamnya. Tanpa diduga, Wu Feng tidak bisa menghapusnya dalam waktu singkat, bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kejam. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain batuk seteguk darah untuk memperlambat perkembangan luka-lukanya. Namun, organ internalnya masih sangat terguncang. Tendangan Huo Yuhao tidak begitu sakit, karena ada banyak daging di pantatnya. Namun, ini telah dilakukan di depan keseluruhan kelas 1. Selain itu, seorang pria belum pernah menyentuh pantatnya sebelumnya. Dan, begitu dia menendangnya, perasaan aneh mulai menyebar di seluruh bokongnya. Inilah alasan utama dia tersandung setelah bangun. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wu Feng meraung dengan marah, lalu menerkam ke arah Huo Yuhao seperti singa betina yang marah. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Dia langsung mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya, Dragon Fire. Orang yang memiliki keterampilan jiwa self-augmenting terkuat di antara para guru jiwa tipe 1 penyerang pasti adalah Dai Huabin dan transformasi Vajra Macan Putih. Namun, Wu Feng adalah orang terkuat setelah Dai Huabin.
Dragonfire dan Dragon Fury-nya memiliki kemampuan self-augmenting yang sangat kuat di samping peningkatan kekuatan serangan yang mereka berikan padanya. Karena ini, Wu Feng pasti ahli dalam pertempuran jarak dekat. Jika Dai Huabin tidak menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, mereka berdua pasti akan terjebak dalam kebuntuan selama pertarungan jarak dekat. Namun, dia baru saja menderita kerugian bagi Huo Yuhao, dan itu juga bukan kerugian kecil. Huo Yuhao terus menutup matanya, tetapi ekspresinya menjadi serius. Dia bisa melukai Wu Feng dalam pertarungan jarak dekat mereka dengan menangkapnya tidak menyadari dan menggunakan teknik rahasia Tang Sekte di samping pandangan ke depan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, itu juga karena Wu Feng belum menggunakan keterampilan jiwanya. Dragonfire yang terbakar milik Wu Feng langsung menghanguskan semuanya dalam satu kaki darinya. Karena ini, aliran udara yang menyengat menghantam wajah Huo Yuhao bahkan sebelum dia tiba. Huo Yuhao adalah guru jiwa tipe spiritual, sehingga mata rohnya tidak dapat memperkuat tubuhnya dengan cara apapun. Dia bisa memprediksi semua gerakannya, tapi dia tidak bisa menembus keterampilan jiwa defensif Wu Feng. Namun, Huo Yuhao tidak memilih untuk mundur. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang sejak awal, dan bahwa bisa mengambil keuntungan dari kurangnya kesadaran lawannya sudah merupakan hasil yang sangat baik baginya. Namun, Huo Yuhao tidak mau mengakui kekalahan. Bahkan jika dia hanya memiliki secerca harapan yang tersisa, dia tidak ingin menyerah. Karena itu, Huo Yuhao memilih untuk tidak mundur. Saat dia bertahan pada suhu tinggi yang menyerangnya, dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek untuk bergegas menuju Wu Feng. Kali ini, Wu Feng tidak memilih untuk melompat ke udara. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju Huo Yuhao dengan berjalan kaki. Saat Wu Feng cukup dekat untuk memukul Huo Yuhao, dia berhenti dan mengirim tangan kirinya ke arah perut Huo Yuhao sambil seimbang. Sebagai murid inti, meskipun Wu Feng memiliki watak yang berapi-api, dia jelas bukan orang yang impulsif. Setelah menderita kerugian pada Huo Yuhao, dia pasti akan memperhatikan serangannya. Menghadapi serangan telapak tangan Wu Feng, Huo Yuhao tiba-tiba bersandar ke kiri dan menghindari serangannya. Memastikan tidak memasuki area satu kaki di sekitar Wu Feng, dia berjongkok dan melangkah ke samping kanannya. Seperti sambaran petir, Wu Feng mengirim tendangan ke Huo Yuhao dengan kaki kanannya. Kecepatan tendangannya sangat cepat, dan kakinya mencapai dada Huo Yuhao dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba tergelincir. Dia tampak jatuh, seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tendangan Wu Feng menyentuh dadanya seolah menempel di sana, langsung membakar bagian depan kemeja Huo Yuhao. Pada saat yang sama, suhu panas dari Dragonfire Wu Feng menyelimuti tubuhnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak maha kuasa, karena kecepatan fisiknya tidak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Dia telah menggunakan energinya untuk menghindari serangan terakhir Wu Feng. Wu Feng telah terjawab, yang menyebabkan punggungnya terkena Huo Yuhao. Sementara bersandar ke belakang, Huo Yuhao meraih Wu Feng dan menahan suhu tinggi yang disebabkan oleh Dragonfire-nya dengan kejam menendang punggung Wu Feng, menyebabkannya tersandung ke depan. Namun, Huo Yuhao segera melepaskannya setelah meraihnya. Dengan Dragonfire-nya, suhu di sekitar tubuh Wu Feng dalam radius satu kaki terlalu tinggi. Lebih jauh, dia merasa ada sesuatu yang salah setelah dia meraihnya. Dia meraih dua gundukan yang sangat elastis namun kokoh, yang langsung mengencang saat dia menyentuh mereka. Namun, tangannya benar-benar memantul dari mereka. Huo Yuhao hanya memegang pakaian Wu Feng. Tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia telah mengambil gaunnya. Huo Yuhao linglung pada saat itu, dan pada gilirannya secara tidak sadar menurunkan arah tendangannya. Ketika Wu Feng terhuyung ke depan, dia tanpa sadar memegangi roknya. Dalam keadaan malu dan marah, dia dengan cepat memasuki posisi setengah jongkok setelah menyapukan kaki kanannya ke belakang. Orang ini, setelah melakukan tindakan memalukan seperti itu, orang pasti akan terganggu untuk sesaat, dan Huo Yuhao tidak terkecuali. Meskipun dia belum melihat mereka dengan matanya, gambar tiga dimensi yang dia lihat dalam benaknya tidak terlalu jauh dari hal-hal nyata. Saat dia mengucapkan kata-kata, "Aku tidak melihat apa-apa," tendangan Wu Feng tiba di wajahnya. Tendangan menghindari Wu Feng tidak mungkin. Dengan demikian, Huo Yuhao hanya bisa menahan serangan Wu Feng dengan Mysterious Jade Hands. Wu Feng sangat kuat, dan dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat serangannya. Tendangan Wu Feng menyerupai sepotong besar besi yang terbakar ketika menabrak Huo Yuhao dengan kejam, yang dipaksa jatuh ke tanah dari pasukan. Huo Yuhao tidak tersiram air panas dari serangan Wu Feng karena perlindungan Mysterious Jade Hands. Namun,
Tendangannya terlalu kuat. Dia tidak bisa menahannya hanya dengan mengandalkan kekuatan lengannya. Saat punggung lengannya menampar wajahnya, Huo Yuhao merasa pikirannya menjadi pingsan, sementara hidungnya mulai berdarah hebat. Wu Feng akhirnya berhasil melindungi roknya dari robek setelah dia menendang Huo Yuhao pergi, dan bisa merasakan dirinya semakin marah ketika pertandingan berlangsung. Huo Yuhao, kau brengsek. Lampu merah yang intens di sekitar tubuh Wu Feng langsung berubah menjadi merah gelap saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, Dragon Fire. Seluruh tubuhnya sekarang menyerupai naga merah asli saat ia menerkam ke arah Huo Yuhao. Sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat tanpa membunuhnya. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya membuka matanya. Sama seperti Wang Yan hendak menyelamatkan Huo Yuhao dari serangan Wu Feng, dia tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkah kakinya. Bahkan dengan api merah di sekitar Wu Feng, jejak emas di mata Huo Yuhao tidak bisa disembunyikan. Dalam keadaan marahnya, Wu Feng lupa untuk membela diri terhadap serangan Huo Yuhao yang sebenarnya. Wu Feng merasa seolah-olah otaknya ditusuk dengan lembut oleh jarum, yang langsung menyebabkannya linglung sejenak. Setelah itu, cahaya merah gelap di tubuhnya sedikit redup. Dia tanpa sadar membenamkan kepalanya ke dalam tangannya karena rasa sakit yang disebabkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, Huo Yuhao melompat ke udara dan menembak ke arah Wu Feng. Dia meraih pakaian Wu Feng dengan tangannya dalam upaya untuk melemparkannya ke tanah. Namun, meskipun kemampuan menghitung Huo Yuhao sangat tepat, masih ada saat-saat ketika dia membuat kesalahan. Dia telah meremehkan kekuatan Dragon Fury Wu Feng, dan mengabaikan cedera yang lengannya derita akibat tendangan Wu Feng. Dia berhasil meraih pakaian Wu Feng, tetapi dia segera ditelan oleh aliran udara panas yang mendidih sesudahnya. Gelombang panas menyengat wajahnya dan membuatnya tampak seperti dia menyentuh matahari itu sendiri. Lengan bajunya langsung berubah menjadi abu, dan dia secara tidak sadar melonggarkan cengkeramannya tepat saat dia akan menarik lengannya kembali karena rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba menyebar dari tangannya. Meskipun Wu Feng telah dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao, dia masih memiliki naluri tempur dasarnya. Sementara dia masih berjuang tanpa sadar, dia membanting lengan kanannya ke dada Huo Yuhao dan dengan paksa melemparkannya. Pukulan Wu Feng terlalu berat. Meskipun tulangnya tidak hancur karena kekuatan jiwa yang melindungi tubuhnya, energi api Wu Feng yang masih menyala melonjak ke dalam tubuhnya. Saat dia terbang di udara, dia tidak bisa menahan batuk darah. Ketika dia akhirnya mendarat di tanah, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Pada saat yang sama, Wu Feng berlutut di tanah dengan kepalanya terkubur di tangannya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Setelah menyimpan begitu banyak energi, shock spiritual Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan. Ada jejak darah yang mengalir dari hidung Wu Feng, tapi dia masih dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Huo Yuhao. Akhirnya berakhir. Wang Yan menghela nafas dalam hati. Meskipun Huo Yuhao telah kalah, itu bisa dianggap sebagai kekalahan yang hebat. Baginya untuk dapat melukai Wu Feng dalam pertarungan jarak dekat, dengan kultivasinya saat ini, sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam sistem kontrol dan tambahan. Wang Yan tidak pernah menyangka dia begitu terampil dalam pertarungan jarak dekat. Namun, apakah ini benar-benar berakhir? Masih memeluk kepalanya, Wu Feng perlahan berdiri. Namun, dia tidak bisa menstabilkan pijakannya karena rasa sakit yang datang dari kepalanya. Penghinaan, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Setelah meringankan sakit kepala hebat yang dialami dengan banyak kesulitan, Wu Feng menemukan bahwa Wang Yan berdiri di antara mereka berdua. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bergerak melawan Huo Yuhao untuk saat ini, tetapi kemarahan di hatinya menyebabkan dia berteriak histeris, "Huo Yuhao, tunggu saja. Selama kamu tinggal di kelas 1, aku akan terus menargetkanmu sampai hari kamu keluar dari Shrek Academy." Ketika semua orang menatap, Huo Yuhao mulai merangkak kembali dengan susah payah. Yang mengherankan para siswa yang memandang, sedikit tanda merah muncul di mata Huo Yuhao begitu dia mengangkat kepalanya. Dia menatap dingin pada Wu Feng di dekatnya, membuatnya seolah-olah dia adalah harimau yang haus darah yang akan melahap mangsanya. Wu Feng yang histeris merasa seolah-olah dia tiba-tiba tersengat oleh kalajengking beracun, dan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. "Aku belum kalah." Suara Huo Yuhao agak serak, tetapi dipenuhi dengan ketegasan. Benar, dia belum kalah. Selama dia memiliki jejak energi yang tersisa di dalam dirinya, Huo Yuhao tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dengan kegigihan dan ketekunan dalam hatinya yang mendukungnya,
Baik penderitaan yang dialami tubuhnya maupun penghinaan yang dideritanya karena penghinaannya secara instan menyebabkan kebencian yang selama bertahun-tahun ditekannya meledak seperti geser. Pada saat yang tepat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, merah pucat di matanya sekali lagi berubah warna, menjadi abu-abu menakutkan yang dipenuhi dengan aura kematian.